Please subscribe and like. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi yallallah an hadanallah may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, na'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi tajri li mustaqarril laha, zalika taqdirul azizil alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum zalik fadhkurullah wa takabbiru wassalatu wa tasaddaqu. Sadaqallahul azim wa sanabiyul karim. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang salat gerhana rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah, berikan umur kita sampai saat ini dapat melaksanakan puasa pada hari yang ke-29. Dan tentunya pada hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan sholat gerhana matahari. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat semoga Allah dan kita mengiringnya dengan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami selaku khatib pada hari ini mengajak kepada kita semua untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam artian kita akan diazab oleh Allah, dan takut kita apabila tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Untuk itu kita selalu meningkatkan keimanan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan titah dan perintahnya dan menjauhi semua apa yang menjadi larangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sidang sholat gerhana rahimakumullah. Informasi tentang gerhana ini kita ketahui dari BMKG. Ini salah satunya yang didapat dari pengamatan pada benda-benda angkasa, sudah dapat dihitung melalui metode hisab, melalui ilmu astronomi. Kapan waktunya bulan berjalan, kapan waktunya matahari berotasi, begitu seterusnya. Maka didapatlah pada hari ini tanggal 20 April 2023 terjadi gerhana matahari. Insya Allah itu akan dapat terlihat jelas di sekitaran kita. Namun diinformasikan juga sesungguhnya gerhana matahari pada saat ini adalah gerhana hybrid. Apa itu gerhana hybrid? Gerhana hybrid itu adalah gerhana matahari yang tidak total. Kalau tahun 2016 kita ketahui memang betul-betul matahari tertutup oleh bulan. Kita sangat-sangat mengalami kegelapan. Ingatkan kita ketika pada tahun 2016, untung saja gerhana matahari total itu tidak lebih daripada 2 ataupun 3 menit. Terus terang saja pada kejadian itu kami pun melakukan khutbah pada saat itu. Pada melaksanakan khutbah, matahari menjadi gelap, timbul rasa khawatir, rasa takut. Hadirin rahimakumullah. Namun pada kesempatan tahun ini, gerhana matahari di Pulau Sumatera ini hanya terlihat sebagai cincin saja. Di pinggiran-pinggiran matahari dapat kita lihat, namun di tengah-tengah matahari itu tertutupi bulan. Karena sesungguhnya pada saat ini terjadi ada
tarikan lurus antara matahari, bulan, dan bumi. Kita ketahui bulan adalah satelit bumi. Bulan yang mengedari bumi selama 30 ataupun 31 hari. Itulah yang kita sebut dengan bulan. Kemudian selain daripada bulan mengelilingi bumi, bumi pun mengelilingi matahari. Sembari dia dikelilingi bulan, bumi pun mengitari matahari. Berapa lama bumi mengitari matahari? Bumi mengitari matahari selama 365 hari. Nah, bulan berotasi kepada bumi, bumi berotasi kepada matahari, matahari pun berotasi mengelilingi galaksi kita yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Jadi ketiga benda langit ini yang sangat terangkai dengan kita, sesungguhnya inilah yang terjadinya perputaran masa, perputaran waktu yang kita rasakan seperti sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat, kita bandingkan. Bumi berukuran 12,742 km. Matahari 1 juta. Berapa banding berapa kira-kira? Kelihatan betul itu lebih besar daripada bumi. Nah, oleh karenanya ketika ada tarikan lurus, ketika terjadi gerhana matahari seperti sekarang ini, bulan berada di tengah-tengah. Sesungguhnya ini adalah salah satu fenomena alam, dan untunglah ada yang menjaganya. Bayangkan kalau misalkan perputaran planet ini tidak ada yang mengatur. Bayangkan, pasti akan terjadi tabrakan. Nah, inilah yang akan nantinya terjadi yang disebut dengan hari kiamat. Nah, inilah satu gambaran kepada kita. Makanya Allah di dalam surah Yasin ayat yang ke-38 Allah mengatakan, "Wasamsi tajri mustaqarril laha, zalika taqdirul azizil alim." Dan sesungguhnya kata Allah, matahari itu berjalan sesuai dengan garis edarnya. Zalika taqdirul azizil alim, yang demikian itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi ingin kami ingatkan kepada kita, seandainya tidak ada yang mengatur alam semesta ini, apa yang akan terjadi? Terjadi kiamat. Nah, ini sebagai mediasi kepada kita, mengingatkan kepada kita, ketika terjadi itu benturan-benturan benda langit, akan terjadi kiamat, maka hancurlah semua alam semesta ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, sedang sholat gerhana rahimakumullah. Kalau kita lihat, sesungguhnya ketika kita termasuk orang-orang yang beruntung sebenarnya pada saat ini. Kenapa kita katakan beruntung? Kita diberikan kesempatan untuk melihat, untuk menemui gerhana matahari di penghujung Ramadan. Makanya kami katakan kemarin, rugi kalau tidak mengikuti sholat gerhana. Karena kenapa? Gerhana matahari ini tidak terjadi setiap saat. Gerhana matahari ini tidak terjadi setiap waktu. Ada hitungannya. Dan luar biasanya itu bisa dihitung oleh astronomi kita. Kapan akan terjadinya gerhana yang akan datang. Baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kita bersyukur, kita berikan kesempatan, dan pada saat ini kita diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan sholat gerhana ini. Karena kenapa? Inilah yang harus kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang kami sampaikan di awal khutbah ini, fa idza ra'aitum dzalik, dan apabila engkau melihat yang itu. Yang dimaksud Rasul dalika itu adalah gerhana bulan maupun gerhana matahari. Fazkurullah,
hendaklah engkau berzikir kepada Allah. Kemudian watakabbiru, engkau bertakbir. Yang ketiga adalah wasallatu, engkau melaksanakan sholat. Yang terakhir watasaddiqu, dan engkau bersedekah. Dalam hadis yang lain ditambahkan wa istighfaru, hendaklah engkau beristighfar, wa doa, dan engkau berdoa. Bapak-bapak, saudara sedang salat gerhana matahari rahimakumullah. Kalau kita lihat daripada yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, manakala terjadi gerhana, Rasulullah memerintahkan kepada kita, pertama adalah fazkurullah, hendaklah engkau zikir kepada Allah. Zikir yang mana? Baik itu zikir secara lisan ataupun zikir secara hati. Kalau secara lisan jelas kita sudah lakukan selama ini, bahkan kita lakukan sebelum dan selesai sholat pada sholat gerhana pada saat ini. Namun ada salah satu zikir lagi sesungguhnya, zikir di hati kita. Kita harus memahami ketika kita ingat kepada Allah untuk tidak berbuat maksiat. Ketika kita ingat kepada Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya, itu pun termasuk zikir. Beruntunglah kita ketika kita terpanggil untuk beribadah. Itu namanya juga fazkurullah, kita berzikir kepada Allah. Dan alangkah lebih baiknya tentunya zikir kepada Allah ini kita harus memahami apa yang menjadi ayat-ayat Allah. Bukankah gerhana ini merupakan bagian daripada ayat-ayat Allah? Ayat-ayat Allah itu ada dua, ada yang tertulis dan ada yang tercipta. Yang tertulis itulah Al-Quran, yang tercipta itu adalah alam semesta. Yang kedua, yang diperintahkan oleh baginda Rasul adalah watakabbiru, kita bertakbir. Apa arti bertakbir itu? Tidak hanya sekedar mengucapkan kata Allahu Akbar, tapi sesungguhnya kita senantiasa membesarkan Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Tidak ada yang mampu lebih besar daripada Allah. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada Allah. Inilah makna yang disebut dengan kita bertakbir. Manakala ketika kita melakukan perbuatan maksiat, kita tahu, kita sadar Allah menyaksikan kita. Ini disebut dengan bertakbir. Kemudian yang ketiga, wassolatu, kita melaksanakan sholat. Sholat gerhana kita laksanakan tidak sebagaimana biasanya sholat. Ini menunjukkan apa? Ada 2 kali Fatihah dalam 1 rakaat, ada 2 kali ruku. Ini menandakan kepada kita harusnya senantiasa waspada. Kita harus takut terhadap apa-apa yang Allah timpakan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Maka dari itu kita bersolat, kita bermohon kepada Allah agar dilepaskan hal-hal yang menyangkut baik keburukan daripada pribadi-pribadi kita, keluarga kita, dan masyarakat lingkungan kita. Terimakumullah jemaah salat gerhana rahimakumullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, watasaddaku, dan hendaklah engkau bersedekah. Walaupun memang bersedekah ini seruan tidak hanya sekedar gerhana saja, tidak hanya sekedar pada waktu kita melaksanakan Ramadan saja, tapi sedekah ini kita lakukan kapan saja. Tidak melihat besar kecilnya. Sesungguhnya Allah akan lebih cinta, Allah akan lebih senang manakala kita dalam keadaan tidak ada. Jangan berpikir untuk kami saja kurang. Kalau begini berpikirnya, niscaya kita tidak akan berinfak selamanya. Apa kata Allah mengingatkan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum, hendaklah kamu menginfakkan harta kamu yang Allah berikan kepada kamu, sehingga pada masanya nanti akan datang kematian kepada kamu. Jadi Allah mengingatkan, jangan sudah mati baru mau berinfak.
Jangan telah datang kematian kepada kamu, fayaqula, dan mereka mengatakan, Rabbi akhirtani ila ajalin qarib. Wahai Allah, tangguhkan kematianku. Fasaddaqa, pasti aku akan menjadi orang yang bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, oleh karena itu, sebelum datang kematian kepada kita, kita senantiasa berusaha untuk bersedekah walaupun sekemampuan kita. Bapak-bapak, saudara sidang salat gerhana rahimakumullah. Adapun yang keempat, dalam hadis yang disebutkan tadi, kita diperintahkan untuk beristighfar, bermohon ampun kepada Allah. Bukan membaca istighfar, tapi beristighfar. Karena sesungguhnya kesalahan kita, dosa kita ini ada yang kadang-kadang kita pahami, ada kadang-kadang yang kita sadari, ada yang kadang-kadang kita tidak tahu, ada yang besar, ada yang kecil, mulai dari bangun tidur sampai dengan akan tidur lagi, terkadang kita membuat dosa. Maka dari itu Rasulullah SAW menyarankan kepada kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, bermohon ampun kepada Allah. Rasulullah saja yang telah dijamin masuk surga, paling tidak dalam satu hari itu Rasulullah beristighfar 100 kali. Sementara kita berbuat maksiat 100 kali, tapi kita jarang beristighfar. Maka dari itu sering-sering kita beristighfar dalam rangka kita mengurangi dosa-dosa kita. Yang terakhir adalah amalan kita adalah kita untuk berdoa. Nanti pada saatnya tentunya doa-doa yang membuat kita selalu mau beribadah kepada Allah. Karena banyak orang-orang yang pada waktu mulanya dia rajin beribadah kepada Allah, namun pada akhirnya dia tidak beribadah kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita berdoa untuk pribadi kita, untuk kita berdoa untuk keluarga kita, untuk doa kita lingkungan kita, sehingga kita termasuk daripada golongan orang-orang yang selalu senantiasa mendapatkan ampunan, maghfirah, dan mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua.